Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lulu. Gimana kabarnya Bu Yeni? Alhamdulillah baik, Bu Lulu. Bu Lulu sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga Uyen. Oke Bu Yeni ya, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan terhadap Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Kemudian pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian tersebut. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, terima kasih Bu Lulu. Potensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan selanjutnya, kompetensi mana yang ingin Ibu Yeni kembangkan secara spesifik ya, yang nantinya di dalam observasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yakni mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, kemudian yang terakhir Bu Yeni, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Ya, saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah dalam mengatasi permasalahannya sendiri. Oke, Bu Yeni, sudah cukup dulu untuk observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih atas waktunya juga ya, Bu Yeni. Terima kasih Bu Lulu atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk kami. Assalamualaikum Ibu Epi, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu Yen. Bu Epi, kemarin kan Ibu Epi nelpon saya nih. Maaf ya, kemarin saya nggak bisa angkat, soalnya kami ada kegiatan. Oh iya, enggak apa-apa Bu Yen. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan Bu, apakah Ibu punya waktu hari ini? Tentu saja ada Ibu Epi. Kira-kira apa yang ingin Ibu tanyakan? Syukurlah kalau Bu Guru punya waktu. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Aduh, saya bingung sekali nih Bu, mau mulai ngomongnya dari mana ya? Coba Ibu ceritakan pelan-pelan apa yang sedang Ibu rasakan saat ini. Saya bingung Bu, minggu depan sudah waktunya penilaian tengah semester, akan tetapi ada satu siswa saya yang jarang sekali masuk sekolah. Terus bagaimana itu? Coba Ibu Epi ceritakan lebih jelasnya. Saya khawatir jika siswa saya ini nantinya akan ketinggalan pelajarannya dan pastinya akan berdampak ke nilainya. Jadi menurut Ibu Epi, tujuan kita tujuan dari diskusi kita apa nih? Saya ingin bercerita kepada Bu Yen agar saya mendapatkan solusi yang benar-benar tepat dari permasalahan yang saya hadapi ini. Oh, begitu. Jadi, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dapat menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang Ibu hadapi saat ini. Terus terang Bu, saya kepikiran terus sama siswa saya yang satu ini, yang jarang sekali masuk sekolah. Ya, jika seperti itu, apakah ada hambatan Ibu yang membuat siswa tersebut masuk sekolah? Jadi begini Bu, siswa saya ini kalau di rumah, dia disuruh menjaga ibunya yang sedang sakit, sehingga dia tidak bisa pergi ke sekolah. Lalu, bagaimana pendapat Ibu? Saya juga pernah melakukan home visit ke rumahnya, Bu. Akan tetapi pada saat itu saya lihat memang kondisinya dia sangat dibutuhkan di rumah untuk merawat ibunya.
Kalau begitu, bagaimana cara Ibu mengatasi hal tersebut? Saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah untuk membicarakan hal ini. Kalau bisa, murid saya ini belajar di rumah saja, Bu Yen. Apakah itu bisa, Bu, belajar dari rumah? Dan bisakah semaksimal belajar seperti belajar di dalam ruang kelas? Bisa, Bu. Nanti saya akan membawakan buku-buku pelajaran yang dipelajari dan akan mengontrol ke rumahnya. Wah, ide bagus itu, Bu Epi. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah membicarakan semua itu dan kepala sekolah? Ya, Bu. Saya akan segera menemui Bapak Kepala Sekolah untuk membicarakan hal ini dan akan berusaha melakukan home visit sehingga siswa saya tersebut tidak ketinggalan pelajaran. Begitu, Bu Yen. Wah, bagus itu, Bu Epi. Memang harus seperti itu ya. Sepertinya Ibu sudah menemukan solusi agar siswa Ibu tidak ketinggalan pelajaran. Ya, Bu, terima kasih sudah mau mendengarkan cerita saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan. Wah, Ibu Epi memang hebat. Pasti bisa. Semangat, Bu Epi. Alhamdulillah, terima kasih Bu Yen. Sekarang saya sudah lega karena permasalahan siswa saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Lulu. Oke, Bu Yen, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Evi. Nah, sebelum penutup, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, Bu. Di coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, Bu Yen, menurut saya sebagai observer ya, tadi proses coaching Bu Yeni dan Bu Baik sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Serta Bu Yeni juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Evi sehingga Bu Evi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Bu Yeni sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Yeni barusan? Baik, Bu Lulu. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga nantinya saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Oke, Bu Yeni. Semoga Bu Yeni ke depannya lebih baik lagi, kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik dan terus belajar gitu ya. Demikian observasi kita ya, semoga bermanfaat. Terus semangat buat Bu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Lulu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu Yeni. Alhamdulillah kabar baik, Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik juga Bu Lulu. Oke Bu Lulu ya, sebelum melakukan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Lulu, yakni tentang rubrik penilaian yang akan kita pakai hari ini. Dalam praktik coaching kita hari ini adalah kegiatan coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Dan bagaimana nantinya Ibu akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Saya harap Ibu Lulu dapat mengacu pada prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi.
Baiklah Bu Lulu, kita mulai ya. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nantinya pada saat proses coaching yang akan Ibu lakukan? Terima kasih Bu Yeni. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan adalah presence atau kehadiran, mendengarkan aktif, menggunakan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Kemudian bagaimana nantinya Ibu Lulu inginkan untuk saya amati? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh dan mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik. Kemudian pertanyaan terakhir, apa harapan Ibu Lulu dari observasi yang akan kita lakukan bersama hari ini? Iya, saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahannya dan dia bisa menggali ide-ide atau menemukan tindakan yang dilakukan dalam mengatasi permasalahannya sehingga guru tersebut dapat memaksimalkan kompetensi atau potensi yang ada dalam dirinya, Bu. Sekian dulu pra-observasi kita ya Bu Lulu. Silakan Ibu Lulu memulai proses coaching bersama coachingnya. Oke, terima kasih Bu Yeni. Dipersilahkan. Yuli, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Bu Lulu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Sebelumnya terima kasih loh sudah meluangkan waktu buat saya sesuai dengan kesepakatan kita tadi. Alhamdulillah kabar baik juga Bu, senang sekali bisa bertatap muka dalam ruang Zoom ini. Oke Bu Yuli, berarti kita akan melakukan coaching ya. Kira-kira apa nih yang ingin Ibu diskusikan? Iya nih Bu, saya punya masalah. Ada beberapa murid saya di kelas yang sering datang terlambat. Baik, jadi kita akan membahas tentang beberapa murid Bu Yuli yang sering datang terlambat ya. Kemudian apa harapan Ibu dari coaching kita kali ini? Harapan saya ingin mendapatkan solusi agar murid saya bisa datang tepat waktu atau tidak terlambat lagi Bu Lulu. Oke, kalau gitu bisa ceritakan lebih detail tentang murid tersebut, Bu Yuli? Iya Bu Lulu, jadi hampir setiap hari murid saya ini sering sekali datang terlambat. Bahkan satu orang anak saya amati dalam sepekan itu 3 kali datang terlambat. Oke, apa Bu Yuli sudah melakukan, misalnya wawancara atau sejauh mana sih, apa yang Bu Yuli sudah lakukan tentang, eee kasus tersebut atau tantangan yang Bu Yuli hadapi? Iya Bu, yang saya lakukan selama ini adalah memberikan konsekuensi sih, seperti belajar di kelas lebih lama dan memberikan mereka tugas-tugas tambahan. Dan saya juga melakukan wawancara kepada murid saya dan jawab mereka ada yang bilang lama bangun lah, ada yang main HP semalaman, dan ada juga yang dahulukan mereka bangun telat dan datang terlambat ke sekolah. Oke, jadi dari sini kita bisa lihat alasan anak tersebut adalah karena lama bangun, ada juga yang membantu orang tua terlebih dahulu ya. Kemudian apa pendekatan lain yang sudah Bu Yuli lakukan? Ya, selain pendekatan tersebut, itu yang berefektif agar tidak datang terlambat. Baiklah Bu Yuli, menurut Bu Yuli nih, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka agar tidak datang terlambat? Saya berpikir untuk mencoba pendekatan dengan berkolaborasi dengan orang tua murid dan membuat buku hubung orang tua dan murid tentang kondisi murid tersebut. Wah, itu ide yang bagus, Bu, agar kerjasama pihak sekolah dan rumah dapat terjalin untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian bagaimana teknisnya Bu Yuli melakukan kolaborasi dengan wali murid? Ya, saya akan mengunjungi orang tua atau mengundang orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Kemudian saya juga melibatkan kepala sekolah dan wali murid untuk menceritakan hal-hal terkait perkembangan murid tersebut.
Kemudian mencari solusi bersama dalam mengatasi permasalahan murid yang selalu datang terlambat. Juga membuat buku hubung wali murid dan gurunya. Bagus Bu Yuli, dengan kolaborasi dengan orang tua, maka akan membuka peluang agar murid lebih disiplin dan tidak datang terlambat. Apalagi dengan ada buku hubung agar orang tua dapat mengetahui perkembangan pada anak kan. Adakah cara lain yang Ibu lakukan untuk mendorong mereka agar lebih termotivasi? Mungkin cara lainnya dengan memberikan arahan sih Bu, bimbingan, nasihat secara berkala, serta memberikan apresiasi kepada murid ketika mereka tidak terlambat, dengan ucapan-ucapan yang positif tentunya. Oke, bagus sekali. Dengan berbagai pendekatan ini, yaitu berkolaborasi dengan orang tua, membuat buku hubung, bimbingan berkala, dan nasihat yang memotivasi, memberikan penghargaan. Mudah-mudahan semua hal tersebut dapat membantu murid lebih disiplin dan tidak datang terlambat ya. Iya Bu Lulu, saya siap untuk mulai mencoba semua pendekatan ini secara bertahap. Oke, lalu dukungan dari orang tua juga tampaknya penting. Apakah Ibu sudah sempat berkomunikasi dengan mereka saat ini? Saya sudah coba Bu, bicara dengan orang tua salah satu murid, tapi responnya belum terlalu positif sih. Mungkin saya perlu pendekatan yang lebih persuasif dan menunjukkan pentingnya peran orang tua dalam perkembangan anak tersebut. Oke, jadi rencana ke depannya adalah mencoba pendekatan yang lebih persuasif untuk anak-anak ini, serta memperkuat komunikasi dengan orang tua ya. Kira-kira dukungan apa yang Ibu Yuli butuhkan untuk menjalankan rencana ini? Saya rasa dukungan yang paling penting adalah dari guru-guru sih Bu, itu juga sangat penting, agar mereka bisa membantu saya dalam hal ini dan tentu dukungan dari kepala sekolah tidak kalah penting sebagai pimpinan untuk berkomunikasi dengan wali murid. Oke, kemudian apa rencana atau langkah-langkah konkret untuk melibatkan orang tua? Saya selama ini yang sudah Bu Yuli lakukan. Saya akan mulai berkoordinasi dengan orang tua, membuat format buku hubung dan mengatur jadwal untuk pertemuan dengan guru dan kepala sekolah tentunya Bu Lulu. Luar biasa ya Bu Yuli. Saya yakin Bu Yuli bisa melakukannya. Terima kasih Bu Yuli atas diskusinya ya. Saya sangat tertarik mendengar perkembangan selanjutnya. Semoga lancar ya Bu Yuli ya. Terima kasih Bu Lulu atas masukannya, saya akan berusaha sebaik mungkin. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Yeni. Assalamualaikum Bu. Bu Waalaikum- Lulu. Waalaikumsalam Bu Yeni. Tadi saya sudah melihat percakapan dan mendengar coaching yang Ibu Lulu dan Ibu Yuli lakukan. Apa tadi sudah melakukan coaching, Bu? Ya, alhamdulillah sudah Bu. Seperti yang Ibu amati tadi, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya, sebagai sesi penutup kita kali ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada Ibu Lulu nih, pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diharapkan? Iya Bu Yani, pada coaching ini saya sudah melakukan pendekatan dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut bisa menggali potensi coachee untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Baik Bu Lulu, menurut saya sebagai observer proses coaching yang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur Tirta, dan Ibu Lulu sudah berusaha menggali potensi yang dimiliki oleh coaching dengan memberikan pertanyaan berbobot sehingga Ibu Yuli dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir nih Bu Lulu, kompetensi apa yang kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dari proses
coaching yang telah dilakukan tadi. Ya, Bu Yeni. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah dengan cara terus berlatih, berlatih proses coaching sesuai dengan alur Tirta sehingga dapat melakukan proses coaching lebih baik lagi untuk ke depannya. Baik Bu Lulu, terima kasih atas semuanya. Semoga ke depannya kita bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi sesuai dengan alur yang telah kita tentukan. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeni. Assalamualaikum Bu Yuli, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik, Bu Baik. Sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bu Yuli. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Pada praktek coaching kita hari ini, rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana coachee tersebut pertanyaan dari coach. Jangan lupa juga menggunakan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Yuli adalah, kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini? Baik, terima kasih Bu Baik. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan adalah presence atau kehadiran, mendengarkan aktif, menggunakan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Baik Bu Yuli, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan yang terakhir, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Ya, saya ingin coach saya nanti menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah atau tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahannya. Demi Baik, terima kasih Bu Baik atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu Lulu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Yuli. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah. Lewat dunia maya, ada yang ingin didiskusikan enggak hari ini? Iya Bu, ini saya punya masalah. Ada beberapa murid saya di kelas 5 yang belum bisa membaca. Oh begitu. Jadi kita akan membahas bagaimana Ibu menangani situasi ini ya. Apa sih harapan Ibu dari diskusi kita kali ini? Ya, saya ingin mencari solusi bagaimana bisa membantu murid-murid saya yang masih belum lancar membaca, Bu Yuli. Bisa ceritakan lebih detail lagi tentang murid dan apa yang sudah Ibu lakukan sejauh ini? Iya Bu, saya sudah mencoba bimbing mereka sama seperti anak yang sudah mulai lancar membaca. Saya berikan waktu khusus di luar jam pelajaran untuk belajar membaca. Tetapi progresnya memang lambat begitu. Ada beberapa murid juga tampaknya kurang termotivasi dan jarang mendapat dukungan dari orang tuanya. Sedangkan yang lain memang kesulitan fokus dan cepat merasa frustasi, Bu. Menarik juga ceritanya Bu Lulu. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa dukungan orang tua dan motivasi internal murid berperan penting ya. Apakah Ibu sudah mencoba pendekatan berbeda untuk murid Ibu? Saya belum mencoba sesuatu yang berbeda, Bu. Saya khawatir kalau saya fokus terlalu banyak ke mereka, murid lain jadi terabaikan. Tapi saya sadar bahwa metode yang saya gunakan mungkin kurang tepat untuk mereka, Bu Yuli.
Saya paham sih kekhawatiran Ibu Lulu terkait murid yang masih mengalami kesulitan membaca. Menurut Ibu, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka agar lebih efektif? Saya berpikir untuk mencoba pendekatan yang lebih interaktif dan menyenangkan, Bu. Mungkin menggunakan metode pembelajaran berbasis permainan bisa menarik minat mereka. Ide yang bagus tuh Bu Lulu. Pendekatan berbasis permainan memang bisa membuat proses belajar lebih menyenangkan. Apakah Ibu sudah memikirkan jenis permainan apa yang akan Ibu gunakan dan bagaimana caranya permainan ini bisa mendorong mereka untuk lebih aktif? Saya terpikir untuk menggunakan permainan kartu huruf atau kata. Jadi anak-anak bisa menyusun kata-kata dari kartu tersebut. Saya juga bisa membuat kompetisi kecil-kecilan supaya mereka tertantang untuk berpartisipasi lebih aktif lagi. Nah, kreatif tuh Bu Lulu, dengan elemen kompetisi seperti permainan Scrabble, mereka pasti merasa tertantang dan terlibat lebih efektif. Selain itu, bagaimana kalau kita coba menambah unsur inspiratif dan memotivasi dalam proses belajar mereka? Apa yang bisa Ibu lakukan untuk mendorong mereka agar lebih termotivasi? Ya, mungkin saya bisa memberikan penghargaan kecil untuk setiap kemajuan mereka. Dan penghargaan ini bisa berupa pujian yang spesifik atau memberi mereka stiker setiap kali mereka berhasil mencapai target. Saya rasa ini akan memotivasi mereka untuk terus berusaha, Bu. Itu ide yang sangat memotivasi Bu Lulu. Apresiasi seperti itu bisa memberikan dorongan positif. Menurut Ibu, apalagi yang bisa dilakukan agar pembelajaran ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga memberikan ruang bagi kreativitas dan kemandirian mereka? Saya berpikir untuk memberikan mereka proyek kecil, misalnya menemukan kata-kata dengan huruf-huruf yang sudah mereka pelajari. Luar biasa itu Bu, dengan proyek seperti ini mereka bisa mengekspresikan kreativitas dan belajar mandiri. Proyek ini juga memberikan ruang bagi mereka untuk berusaha sesuai dengan pengalaman mereka. Bagaimana menurut Ibu jika kita juga memasukkan elemen multimedia seperti video atau aplikasi belajar membaca untuk memperkaya proses belajar mereka? Iya, saya juga berpikir begitu, Bu. Saya bisa menggunakan video singkat untuk memperkenalkan kosakata baru atau meminta mereka menggunakan aplikasi pembelajaran di rumah. Ini juga bisa menjadi cara agar mereka itu lebih mandiri dalam belajar dan tetap terlibat di luar jam sekolah. Sangat baik itu Bu Lulu, dengan menggunakan teknologi kita bisa memberikan ruang bagi mereka untuk belajar kapan saja, sesuai dengan perkembangan mereka. Bagaimana jika Ibu juga memasukkan kegiatan untuk menginspirasi siswa-siswa ini? Itu ide bagus, Bu. Saya akan mencoba membentuk kelompok belajar kecil dengan campuran siswa yang sudah bisa membaca lebih lancar dan yang masih perlu bantuan. Dengan begitu, mereka bisa saling membantu dan merasa lebih termotivasi. Bagus sekali tuh Bu Lulu, dengan berbagai pendekatan seperti pembelajaran berbasis permainan, proyek kreatif, penggunaan multimedia, serta kerja kelompok, saya yakin Ibu Lulu akan menciptakan lingkungan belajar yang interaktif, menyenangkan, sekaligus menantang. Apakah Ibu merasa siap untuk mulai menerapkan semua ide ini? Iya, Bu. Saya merasa ini rencana yang komprehensif dan saya siap untuk mulai mencoba semua pendekatan ini secara bertahap. Lalu dukungan dari orang tua juga tampaknya penting ya Bu. Apakah Ibu sudah sempat berkomunikasi dengan mereka? Saya sih sudah mencoba berbicara dengan orang tua salah satu anak ya, tapi responnya belum terlalu positif. Itu mungkin karena saya perlu pendekatan yang lebih persuasif dan menunjukkan pentingnya peran mereka. Baik, jadi rencana ke depannya adalah mencoba pendekatan lebih interaktif untuk anak-anak ini, serta memperkuat komunikasi dengan orang tua ya. Kira-kira dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk menjalankan rencana ini? Saya rasa dukungan dari guru-guru lain juga penting agar mereka bisa membantu saya dalam hal ini. Dan tentu dukungan dari kepala sekolah supaya saya bisa mendapatkan waktu tambahan atau ruang yang nyaman untuk sesi belajar di luar kelas. Baik sekali Bu Lulu. Mari kita rencanakan langkah-langkah konkret untuk melibatkan orang tua dan mencoba metode baru. Saya percaya dengan pendekatan yang lebih tepat, anak-anak tersebut bisa berkembang seperti yang lainnya. Bagaimana menurut Ibu? Kira-kira kapan nih mulai mulai dicoba rencana Ibu? Saya akan mulai minggu depan, Bu. Saya akan mulai dengan bicara lagi dengan orang tua mereka dan juga mencari media pembelajaran yang lebih menarik.
Luar biasa Bu Lulu, saya yakin Ibu bisa melakukannya. Terima kasih Bu Lulu atas diskusinya. Saya sangat tertarik mendengar perkembangan selanjutnya. Semoga lancar ya Bu. Ya, terima kasih Bu Yuli atas masukannya. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Assalamualaikum Bu, dengan Bu Lulu ya? Iya Bu, Alhamdulillah sudah. Baik, sebagai sesi penutup, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada Ibu pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang Ibu sudah lakukan? Iya Bu, pada coaching tadi saya sudah melakukan pendekatan dengan alur tirta, mulai dari menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut bisa menggali potensi permasalahan tersebut. Baik, Bu Yuli, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang sudah berjalan dengan dan Ibu Yuli sudah berusaha menggali potensi yang dimiliki Koci dengan memberikan pertanyaan berbobot sehingga Bu Lulu dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir saya, Bu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari proses coaching yang telah dilakukan? Iya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah dengan cara terus berlatih proses coaching sesuai dengan alur tirta tersebut, sehingga dapat melakukan proses coaching lebih baik lagi ke depannya nanti Bu. Baik, Bu Yuli, terima kasih. Semoga ke depan kita bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi sesuai dengan alur yang telah ditentukan. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bayi. Assalamualaikum Ibu Bayi, bagaimana kabarnya hari ini nih? Waalaikumsalam Bu Yuli, alhamdulillah kabar baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, kabar baik. Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama-tama saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Pada praktek coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa juga menggunakan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Bayi adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini? Baik Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah present atau kehadiran, mendengarkan aktif, menggunakan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Baik, pertanyaan kedua Bu, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, kemudian pertanyaan yang terakhir, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang diinginkan dalam proses coaching hari ini? Saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan tindakan yang dilakukan dalam mengatasi permasalahannya. Begitu, Bu. Baik, demikian para observasinya ya Bu. Silahkan Ibu memulai proses coaching bersama coachingnya. Terima kasih Bu Yuli atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Bayi. Apakah Ibu ada waktu sebentar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa nih kok? Serius banget Bu Yen, tumben. Ya nih Bu Bayi, bisa saya ganggu waktunya sebentar? Oke, siap bisa Bu Yen. Ada apa? Mari silahkan. Bagaimana kabar Bu Yen? Alhamdulillah, kalau memang Bu Bayi, Epi ada waktu. Ada apa Bu Guru menelpon saya? Ada masalah ya? Begini Bu Epi, saya ingin curhat dalam kurangnya saya dalam membuat atau menggunakan media pembelajaran. Karena saya merasa masih kurang sekali dalam membuat media pembelajaran sehingga dalam proses pembelajaran saya kurang menarik sekali di dalam kelas Bu Guru. Bagus Bu,
Sekarang mari kita bahas interaksi yang terjadi selama Ibu menggunakan media pembelajaran tersebut. Apa yang menjadi kendala Bu Guru dalam media pembelajaran tersebut? Saya merasa kesulitan aja nih dalam membuat media atau alat peraga. Saya sangat kurang sekali, terutama membuat media pembelajaran yang tidak menarik bagi siswa saya. Apa ide kreatif Bu Guru dalam mengatasi kesulitan ini? Maksud saya, ide-ide kreatif yang Bu Guru lakukan untuk membuat media yang menarik. Ide kreatif yang pernah saya lakukan dalam membuat media pembelajaran yakni membuat video. Dalam membuat video pembelajaran, saya membuat konten yang sesuai dengan tingkat kelas anak didik saya. Video dapat menampilkan narasi, animasi, gambar, atau rekaman. Kemudian game edukatif. Game edukatif membuat permainan edukatif yang menarik dengan konten dapat membantu siswa saya belajar dengan cara yang menyenangkan. Permainan dapat mencakup pertanyaan sesuai dengan materi yang diajarkan. Seperti kemarin kami menggunakan aplikasi Quizizz, Bu Guru. Kemudian simulasi. Simulasi dapat membantu siswa saya belajar secara langsung. Simulasi juga dapat menampilkan video, audio, atau animasi untuk memvisualisasikan konsep dan praktik. Dan juga membuat komik, pendekatan multimedia, membuat media pembelajaran yang menggunakan multimedia seperti gambar, video, dan animasi dapat membantu siswa saya memahami materi belajar dengan lebih baik lagi. Pendekatan multimedia ini dapat mencakup video animasi, simulasi, permainan, dan alat interaktif lainnya untuk membantu siswa saya belajar dengan cara yang menyenangkan dan efektif. Begitu Bu Baik. Bagus sekali Bu Yen. Setelah percakapan ini, apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam membuat dan menggunakan media pembelajaran, ide, gagasan, alternatif tadi? Saya akan mencari tentang cara membuat media pembelajaran yang efektif dan terbaru. Saya juga bisa mencari sumber informasi di internet, buku-buku, atau berkonsultasi langsung dengan orang yang bisa dan kreatif dalam membuat media pembelajaran. Siapa yang dapat Ibu Guru hubungi dalam hal ini? Yang bisa saya hubungi dalam membuat media, yakni ada rekan sejawat saya yang ada di sekolah, yang sudah pengalaman dalam membuat media, dan mengikuti pelatihan-pelatihan di KKG di bidang pelatihan membuat media, dapat membantu saya memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam menggunakan media pembelajaran yang efektif. Bagaimana Bu Yeni bisa memastikan hal ini dapat berjalan atau dilakukan? Ya, agar saya bisa memastikannya bisa berjalan dengan lancar, yakni dengan cara berkolaborasi atau bekerja sama dengan rekan guru lainnya untuk membuat media pembelajaran yang lebih baik dan efektif. Saya dapat berdiskusi, berbagi pengalaman, dan bertukar ide atau gagasan dengan guru lainnya untuk meningkatkan kemampuan dalam membuat dan menggunakan media pembelajaran. Siapa yang perlu Bu Guru mintai dukungan? Ya, setelah saya melakukan tindakan seperti yang saya sebutkan tadi, saya akan memperoleh dukungan dari kepala sekolah atau atasan untuk melaksanakan apa yang saya perlukan. Saya juga dapat mencari bantuan dari orang yang sudah mahir yang terkait dalam kemampuannya membuat media pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan dan efektif sesuai yang saya harapkan. Apa yang dapat atau bisa kita simpulkan dari percakapan kita ini, Bu Guru? Ya, yang saya bisa simpulkan pada percakapan kita hari ini yang berkaitan dengan membuat media pembelajaran, melalui media pembelajaran
wawasan kita akan bertambah. Yang mungkin dapat diambil adalah pentingnya penggunaan media pembelajaran yang menarik dan kreatif dapat membantu siswa, terutama siswa saya, dalam memahami dan mempelajari materi yang lebih baik. Dan dalam hal ini saya sebagai guru perlu berusaha lebih keras lagi untuk terus meningkatkan kemampuan saya dalam membuat dan menggunakan media pembelajaran yang efektif dan relevan sesuai dengan kebutuhan siswa saya. Itu sangat bagus. Saya yakin Bu Yan bisa sukses dalam menggunakan media pembelajaran. Terima kasih telah berpartisipasi dalam pembelajaran ini. Terima kasih Bu Epi. Baik. Assalamualaikum Bu Evi. Alhamdulillah ya, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Yeni ya? Alhamdulillah sudah Bu. Iya Bu, sebagai sesi penutup saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada Ibu pasca observasi. Yang pertama, saya ingin menanyakan apa yang Ibu sudah lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diharapkan. Pada coaching kali ini, saya sudah melakukan pendekatan dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut, bisa menggali potensi koci untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Baik, Bu Epi. Menurut saya sebagai observer, proses coaching yang sudah berjalan tadi sudah baik sesuai dengan alur tirta. Dan Ibu Evi sudah berusaha menggali potensi yang dimiliki koci dengan memberikan pertanyaan berbobot sehingga Bu Yeni dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir, Bu Epi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari proses coaching yang telah dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah dengan cara terus berlatih lagi proses coaching sesuai dengan alur tirta, sehingga dapat melakukan proses coaching lebih baik lagi. Begitu, Bu. Ya, baik Bu Evi, terima kasih ya. Semoga ke depan kita bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi sesuai dengan alur yang telah ditentukan. Demikian observasi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.